Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan praktikum basis data. Di video kali ini kita akan membahas terkait function dan trigger pada MySQL. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu function dan bagaimana cara menggunakannya. Kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari stored function atau yang disebut juga dengan fungsi tersimpan. Fungsi tersimpan atau stored function merupakan program tersimpan jenis khusus yang akan mengembalikan hasil berupa nilai tunggal. Fungsi tersimpan ini digunakan untuk merangkum formula umum atau aturan bisnis yang dapat digunakan kembali pada SQL atau program yang disimpan. Berbeda dari prosedur tersimpan atau stored procedure, fungsi tersimpan ini dapat digunakan dalam statement SQL dimanapun ekspresi digunakan. Hal ini membantu kita untuk meningkatkan keterbacaan dari query dan juga pemeliharaan kode prosedural. Selanjutnya akan dijelaskan sintaks dari MySQL stored function. Ilustrasi sintaks sederhana untuk membahas stored function adalah seperti berikut ini. Sintaks diawali dengan create function, kemudian function name, kemudian kita definisikan parameter dalam tanda kurung, kemudian returns, kemudian data type, kemudian kita deklarasikan tipenya deterministik atau not deterministik, kemudian dilanjutkan dengan statement-statement. Jadi di sini pertama kita menentukan dulu nama fungsi tersimpan setelah clause create function. Kemudian yang kedua, list semua parameter pada fungsi tersimpan ini ditulis di dalam tanda kurung. Perlu dicatat bahwa secara default semua parameter adalah parameter in. Di sini kita tidak dapat menspesifikan modifier in, out, atau in, out pada parameter tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan tipe data dari nilai yang dikembalikan atau return value-nya. Di sini tipe data dideklarasikan pada statement returns. Return value ini dapat berupa tipe data MySQL apapun yang valid. Kemudian terkait dengan deterministik atau not deterministik, jadi untuk parameter input yang sama, jika stored function mengembalikan hasil yang sama, hal ini dianggap deterministik. Sedangkan apabila tidak, maka stored function dianggap tidak deterministik. Harus diputuskan apakah stored function ini bersifat deterministik atau tidak. Jika dinyatakan secara tidak benar, maka stored function dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga, atau optimasi yang tersedia tidak digunakan. Artinya hal ini dapat berdampak pada penurunan kinerja. Kemudian selanjutnya, kode ditulis di body dari stored function. Hal ini bisa berupa statement tunggal ataupun banyak statement. Di dalam bagian body ini kita harus menentukan setidaknya ada satu statement return. Statement return ini akan digunakan untuk mengembalikan nilai ke kolom program atau yang disebut dengan caller. Kapanpun statement return ini sudah tercapai, maka stored function yang dijalankan akan segera diberhentikan. Selanjutnya akan dijelaskan contoh penggunaan stored function pada MySQL. Kita akan menggunakan tabel customers pada database classic model sebagai demonstrasi. Contoh berikut ini merupakan suatu fungsi yang akan mengembalikan nilai yang berupa level customer berdasarkan kredit limitnya. Di sini kita dapat menggunakan statement if untuk menentukan level customer tersebut berdasarkan kredit limitnya. Jadi di sini yang pertama kita ubah delimiternya dulu menjadi double dollar, kemudian create function diikuti nama fungsinya customer level. Kemudian ini adalah parameter in, yaitu pay credit limit yang bertipe double. Kemudian return varchar 10, jadi nilai yang akan dikembalikan bertipe varchar 10. Kemudian fungsi tersimpan ini bertipe deterministik. Kemudian di dalam begin dan end ini merupakan body dari functionnya. Jadi yang pertama kita deklarasikan pay credit limit adalah varchar 10. Kemudian kita akan melakukan pengecekan dengan if statement. Apabila pay credit limit lebih dari 50.000, maka akan di set level menjadi platinum.
Kemudian apabila pay credit limit kurang dari sama dengan 50.000 dan pay credit limit lebih dari sama dengan 10.000, maka level akan di-set menjadi gold. Kemudian apabila credit limit kurang dari 10.000, maka akan di-set levelnya menjadi silver. Kemudian statement if diakhiri dengan if. Kemudian yang kita jadikan return value adalah level. Selanjutnya storage function ini akan diakhiri dengan menggunakan and kemudian double dollar. Kemudian delimiter kita kembalikan lagi menjadi nilai awalnya, yaitu menggunakan titik koma. Selanjutnya untuk memanggil stored function customer level, kita dapat menggunakannya dalam statement select seperti berikut ini. Jadi kita dapat menggunakan select customer name, kemudian kita panggil stored functionnya customer level, dan parameternya adalah credit limit. Selanjutnya from customers order by customer name. Perlu diketahui bahwa stored function ini akan mengembalikan satu nilai saja. Jika kita menyertakan statement select tanpa close into, maka kita akan mendapatkan error. Selain itu, apabila stored function berisi statement SQL, kita tidak boleh menggunakannya di dalam statement SQL yang lainnya. Jika tidak, maka stored function ini akan memperlambat kecepatan query. Apabila kita tuliskan query berikut ini, maka kita akan mendapatkan hasil seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Jadi tabel berikut ini merupakan hasil dari pemanggilan stored function customer level menggunakan statement select tadi. Di sini dapat dilihat bahwa kita akan langsung mendapatkan tabel yang berisi customer name dan juga customer level dari customer tersebut berdasarkan nilai dari credit limitnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan trigger dan bagaimana cara menggunakan trigger pada MySQL. Selanjutnya kita akan membahas apa itu MySQL trigger. SQL trigger merupakan seperangkat statement SQL yang disimpan dalam katalog database. SQL trigger ini dijalankan ketika terdapat suatu event yang terkait dengan suatu tabel, misalnya insert, update, atau delete. SQL trigger merupakan tipe khusus dari suatu prosedur tersimpan. Trigger ini lebih spesial daripada prosedur tersimpan karena tidak perlu dipanggil secara langsung seperti prosedur tersimpan. Perbedaan utama antara trigger dan prosedur tersimpan adalah bahwa trigger dipanggil secara otomatis ketika terjadi modifikasi data yang dibuat pada tabel, sedangkan pada prosedur tersimpan harus dipanggil secara eksplisit. Selanjutnya, terdapat beberapa kelebihan dalam penggunaan SQL trigger. Yang pertama adalah SQL trigger menyediakan cara alternatif untuk memeriksa integritas data. Kemudian yang kedua, SQL trigger dapat menangkap error dalam logika bisnis di layer database. Kemudian yang ketiga, SQL trigger ini menyediakan cara alternatif untuk menjalankan berbagai task yang dijadwalkan. Dengan menggunakan SQL trigger, kita tidak perlu menunggu untuk menjalankan task yang dijadwalkan, karena trigger dapat dipanggil secara otomatis sebelum atau sesudah perubahan dilakukan pada data dalam tabel. Kelebihan yang keempat adalah SQL trigger ini sangat berguna untuk mengaudit perubahan data dalam suatu tabel. Selain kelebihan, SQL trigger ini juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya yang pertama adalah SQL trigger hanya dapat memberikan extended validation dan tidak dapat mengganti semua validasi. Beberapa validasi sederhana harus dilakukan di layer aplikasi, misalnya untuk memvalidasi input user di sisi klien dengan menggunakan JavaScript, atau di sisi server menggunakan server-side scripting language seperti JSP, PHP, dan ASP.NET, dan juga Tor. Kekurangan yang kedua adalah SQL trigger ini dipanggil dan dijalankan secara tidak terlihat dari aplikasi klien. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di layer database. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah SQL trigger ini dapat meningkatkan overhead pada server database. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan implementasi MySQL trigger. Di MySQL, trigger merupakan sekumpulan statement SQL yang dipanggil secara otomatis ketika perubahan dibuat ke data pada tabel terkait.
Suatu trigger dapat didefinisikan untuk dipanggil sebelum atau setelah data diubah dengan menggunakan statement insert, update, atau delete. Sebelum MySQL versi 5.7.2, kita hanya dapat menentukan maksimum ada 6 trigger untuk setiap tabel. Trigger ini berupa yang pertama, before insert, yang dapat diaktifkan sebelum data dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian after insert diaktifkan setelah data dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian before update diaktifkan sebelum data dalam tabel diperbarui. Kemudian after update diaktifkan setelah data dalam tabel diperbarui. Kemudian before delete diaktifkan sebelum data dihapus dari tabel. Dan yang terakhir adalah after delete diaktifkan setelah data dihapus dari tabel. Namun dari MySQL versi 5.7.2+, kita sudah dapat menentukan beberapa trigger untuk event dan waktu asli yang sama. Ketika menggunakan suatu statement yang tidak menggunakan statement insert, update, ataupun delete untuk mengubah data dalam tabel, trigger yang terkait dengan tabel ini tidak dapat dipanggil. Jadi misalnya statement truncate akan menghapus semua data dari tabel, tetapi tidak memanggil trigger yang terkait dengan tabel tersebut. Terdapat beberapa statement yang menggunakan statement insert secara implisit, seperti statement replace ataupun statement load data. Apabila menggunakan statement ini, trigger akan terkait dengan tabel yang dipanggil. Kita harus menggunakan nama unik untuk setiap trigger yang terkait dengan suatu tabel, namun dapat juga menggunakan nama trigger yang sama untuk tabel yang berbeda. Hal ini merupakan praktek yang baik. Selanjutnya, untuk pemberian nama trigger, kita dapat menggunakan konvensi penamaan seperti berikut ini. Jadi diawali dengan before atau after, kemudian underscore, kemudian diikuti dengan nama tabelnya, kemudian underscore lagi, dan diikuti statement insert, update, atau delete. Misalnya, before order update, ini merupakan nama trigger yang akan dipanggil sebelum baris dalam tabel order di-update. Konvensi penamaan berikut juga sama baiknya dengan yang sebelumnya. Jadi kita menggunakan tabel name, kemudian underscore, kemudian before atau after, kemudian underscore lagi, kemudian diikuti insert, update, atau delete. Misalnya trigger order before update. Trigger ini akan sama dengan trigger before order update seperti yang telah dituliskan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penyimpanan pada MySQL trigger. MySQL akan menyimpan trigger di suatu direktori data, misalnya /data/classicmodel/ dengan file name bernama tabelname.trg dan juga trigger name.trn. File tabelname.trg ini akan memetakan atau mapping trigger ke tabel terkait. Sedangkan file trigger name.trn ini berisi definisi dari trigger. Kemudian kita dapat melakukan backup trigger MySQL dengan menyalin file trigger ke folder backup. Backup ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan tool MySQL dump. Selanjutnya kita akan membahas terkait batasan dari MySQL trigger. MySQL trigger mencakup semua fitur yang didefinisikan dalam SQL standar. Namun ada beberapa batasan yang harus diketahui sebelum kita menggunakannya pada aplikasi. MySQL trigger tidak dapat melakukan beberapa hal, seperti yang pertama, menggunakan statement show, load data, load table, backup database, restore, flush, dan return. Kemudian yang kedua, MySQL trigger tidak dapat menggunakan statement yang commit atau rollback secara implisit atau eksplisit, seperti commit, rollback, start transaction, lock or unlock tables, alter, create, drop, dan rename. Kemudian MySQL trigger tidak dapat menggunakan prepare statement seperti prepare dan execute. Dan yang terakhir, MySQL trigger ini tidak dapat menggunakan statement SQL dinamis.
Selanjutnya kita akan membahas terkait sintaks pada MySQL trigger. Untuk membuat suatu trigger baru, kita dapat menggunakan statement create trigger seperti berikut ini. Jadi diawali dengan create trigger, kemudian diikuti dengan trigger name. Trigger name dimasukkan setelah statement create trigger. Nama trigger ini harus mengikuti konvensi penamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu trigger time underscore table name underscore trigger event. Misalnya before underscore employees underscore update. Kemudian setelah itu diikuti dengan trigger time. Trigger time ini dapat diisi dengan before atau after. Kita harus mendefinisikan waktu aktivasi ketika mendefinisikan trigger. Penggunaan keyword before apabila kita ingin memproses action sebelum perubahan dilakukan pada tabel, dan penggunaan keyword after apabila perlu memproses action setelah perubahan dilakukan. Kemudian setelah trigger time diisi dengan trigger event, ini dapat berupa insert, update, atau delete. Event ini akan menyebabkan suatu trigger dipanggil. Satu trigger hanya dapat dipanggil oleh satu event. Untuk menentukan suatu trigger yang dipanggil dengan beberapa event, kita harus menentukan multiple trigger. Satu trigger untuk setiap event. Selanjutnya, trigger harus dikaitkan dengan tabel tertentu. Tanpa tabel, trigger tidak akan ada. Oleh karena itu, kita harus menentukan nama tabel setelah keyword on. Jadi setelah trigger event diikuti dengan on, kemudian tabelnya. Kemudian for each row, kemudian begin bla 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 end. Nah, di sini statement SQL akan ditempatkan antara blok begin dan end ini. Dan di sini pula akan didefinisikan logika bisnis untuk trigger. Selanjutnya kita akan menunjukkan contoh penggunaan MySQL trigger. Di sini kita akan membuat trigger di MySQL untuk mencatat perubahan tabel employee. Berikut ini merupakan susunan dari tabel employees. Jadi tabel employee ini terdiri dari employee number, last name, first name, extension, email, office code, reports to, dan job title. Selanjutnya, yang pertama kita membuat suatu tabel baru yang kita namai dengan employee audit. Tabel ini digunakan untuk menunjukkan perubahan pada tabel employee. Jadi kita gunakan query create table employee audit, kemudian tabel employee audit ini berisi ID, employee number, last name, change date, dan juga actionnya. Selanjutnya, kita buat suatu trigger before update yang dipanggil sebelum perubahan dibuat pada tabel employee. Berikut ini merupakan query-nya. Jadi diawali dengan delimiter double dollar, kemudian create trigger. Nama triggernya adalah before employee update. Kemudian di sini kita deklarasikan trigger time-nya before dan trigger event-nya update. Kemudian on tabelnya adalah employees. Kemudian for each row, kemudian begin, dan diakhiri di sini dengan end double dollar. Selanjutnya di sini adalah body dari triggernya. Jadi statementnya adalah insert into employee audit. Jadi akan dimasukkan ke dalam employee audit. Set action sama dengan update. Kemudian employee number-nya diisi dengan old.employee number dan last name-nya diisi dengan old.last name. Kemudian change date-nya diisi dengan now. Jadi perhatikan bahwa di dalam body trigger ini penggunaan keyword old untuk mengakses employee number dan juga last name dari data yang dipengaruhi oleh trigger. Perhatikan bahwa di dalam body trigger ini kita menggunakan keyword old untuk mengakses employee number dan juga last name dari data yang dipengaruhi oleh trigger. Perlu dicatat bahwa trigger yang akan digunakan untuk insert hanya dapat menggunakan keyword new saja. Kita tidak dapat menggunakan keyword old. Sedangkan pada trigger yang digunakan pada delete, kita hanya dapat menggunakan keyword old saja.
karena tidak ada baris baru, sehingga hanya dapat menggunakan keyword all. Sedangkan pada trigger update, di sini old mengacu ke data sebelum diupdate dan new akan mengacu ke data setelah diupdate. Kemudian trigger ini akan diakhiri dengan delimiter titik koma untuk mengembalikan delimiternya menjadi titik koma kembali. Kemudian untuk menampilkan semua trigger yang ada pada database, kita dapat menggunakan statement show triggers. Berikut ini merupakan hasilnya apabila kita menjalankan statement show triggers. Jadi di sini terdapat trigger yang telah kita buat, yaitu before employee update, kemudian eventnya update, tabelnya employees, kemudian statement, timing, kemudian created ini menyatakan kapan trigger ini dibuat, kemudian SQL modenya, kemudian definer. Setelah itu kita akan mencoba untuk mengupdate tabel employees untuk memeriksa apakah trigger sudah dapat terpanggil atau belum. Jadi kita melakukan update pada tabel employees menggunakan update employees, kemudian kita set last name sama dengan find where employee number 1056. Jadi di sini kita akan mengganti last name dari employee number 1056 menjadi find. Kemudian untuk memeriksa apakah trigger telah dipanggil oleh statement update ini, kita dapat membuat query untuk menampilkan tabel employee audit tadi. Jadi select star from employee underscore audit. Nah, di sini merupakan hasilnya. Jadi seperti yang dilihat bahwa trigger benar-benar dipanggil dan baris baru dimasukkan ke dalam tabel employee audit. Jadi di sini dapat dilihat bahwa data dengan employee number 1056 last name-nya diganti. Baiklah, kita sudah membahas apa itu function dan apa itu trigger, dan juga sudah ditunjukkan bagaimana cara penggunaannya. Saya rasa cukup sekian penjelasan terkait dengan function dan trigger. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.